Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1. Perhatikan makanan berikut. Cermati gambar di atas. Kelompok makanan mana yang akan kamu pilih? Mengapa kamu memilih kelompok makanan tersebut? Perhatikan teks percakapan berikut. Pada dasarnya, tujuan utama iklan adalah agar masyarakat mau membeli produk tersebut. Agar masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut, maka iklan dibuat semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat dikelompokkan menjadi iklan media elektronik dan iklan media cetak. Iklan cetak adalah iklan yang penyebarannya dilakukan melalui media cetak. Contoh iklan cetak antara lain poster, spanduk, baliho, reklame, iklan baris di koran, flyer atau selebaran. Sedangkan iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Contoh dari iklan elektronik antara lain iklan di TV, iklan di radio, iklan di internet. Iklan di internet ini masih terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain banner, iklan baris, streaming, dan lain-lain. Dari percakapan tersebut, perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik adalah iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. Tetapi, iklan media elektronik hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Iklan media cetak hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan, sedangkan iklan media elektronik menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara, sedangkan iklan media elektronik menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Iklan media cetak menggunakan kalimat dalam media cetak terbatas, hanya beberapa baris saja. Sedangkan iklan media elektronik liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja, sedangkan bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Persamaan iklan media cetak dan elektronik adalah keduanya punya tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi atau promosi kepada khalayak tentang suatu produk atau jasa. Coba amati iklan media cetak atau elektronik yang dapat berasal dari radio atau televisi. Terdapat banyak contoh iklan kan? Salah satunya iklan obat MAH. Selain gangguan MAH, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya, mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Melalui sistem pencernaan, tubuh akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan akan masuk
dicerna dan diserap di dalam sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan terganggu, tentu proses pencernaan akan terganggu. Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh. Kelainan sistem pencernaan ini dapat disebabkan oleh malnutrisi atau infeksi patogen yang masuk bersama makanan atau merusak kualitas makanan, atau dapat pula kerusakan organ yang disebabkan oleh kerusakan jaringan. Coba perhatikan peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Coba perhatikan. 1. MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasi penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. Diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Penyebabnya adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala berupa diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Konstipasi. Penjelasan konstipasi atau sembelit adalah gejala fases mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Gejalanya harus mengejan saat buang air besar. Proses buang air besar terasa tidak tuntas. Tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. Cara mengatasi banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat serta minum banyak air dapat mencegah gangguan ini. Bagian-bagian poster adalah judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Informasi disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Refleksi. Tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok. Perhatikan contoh poster berikut. Berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia,
maka kamu dapat membuatnya sendiri. Coba perhatikan video pembuatan cairan Oralit dengan benar. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatan: larutkan gula dan garam dalam air hangat. Pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?